Udah tuh mencol kesana kesini sampai akhirnya kita masuk ke Sturgis Motorcycle Museum Hall of Fame. Di situ gua pecah banget, just gila nih. Kamera gua tuh tadi di tas itu, begitu gua masuk, jebret, lihat, astaga. Gua minta izin, sorry gua keluar lagi ya, gua mau bikin vlog. Gua bilang, ada beberapa motor yang gua baru pertama kali bener-bener lihat dengan mata kepala sendiri gitu di situ, dan gua juga baru tahu bahwa ada motor kayak gitu. Salah satunya yang Ryan Tina skuter bentuknya itu gue udah tahu. Yang kece banget juga menurut gue, dan akhirnya gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, adalah Vincent Black Shadow. Kalau gue nggak salah, dalam kondisi standar, dia motor paling kencang di waktu itu, dan speednya itu baru dipecahkan tahun 73. Hampir 20 tahun dia megang rekor kecepatan itu. Dari yang gue baca juga, dari yang gue tahu, itu motor cuma 1747 apa 1774 unit ever produce. Karena bikinnya terlalu serius dia. Dan ada depan mata gue gitu. Gila, pecah gila gue ngeliatnya sih. Yang gue impress banget di Sturgis Museum ini, gue pikir kebanyakan motor-motor Amerika ya, Indian, Harley dan lain-lain. Tapi ternyata di basementnya itu dipajang motor-motor dari buatan Jepang. Kebetulan gue juga suka gitu. Salah satunya CB 750 yang di sini disebutkan, dibilang emang yang ngerubah pandangan orang-orang Amerika terhadap yang kata-kata made in Japan itu. Karena waktu baru keluar ini, CB750 ini kan multi silinder ya, 4 silinder, tapi juga larinya kenceng, speed, tapi juga comfort dan reliability-nya juga bagus. Impress aja gue gitu, di kota yang segitu Amerika banget, ternyata mereka ngakuin juga produk Jepang, dan emang kita mesti akuin juga motor-motor buatan negeri lainnya juga punya kelebihan lain juga. Salah satunya juga yang lebih keren lagi, di situ ada XS 650 Yamaha, motor yang gue juga suka juga. Ini bisa dibilang motor yang paling banyak dibalapin di negeri ini gitu loh. Jadi emang XS 650 sama CB 750 ternyata populer banget di Amerika. Kalau gue sih taunya dari percustomannya. Ini di belakang nih, jaket-jaket yang dipajang ini kan, ini di luar motor Jepang tadi ya. Ini jaket-jaket ini Jack Pine Gypsies ini, Motorcycle Club. Ini klub pertama yang emang membuat event di Sturgis pertama kali tahun 38. Gitu, nama klubnya Jack Pine Gypsies. Ya, ada satu hal seru di Sturgis. Kebetulan di Jakarta gue punya klien itu Moto Guzzi, which is temen gue Robby. Di WhatsApp, Ju coba lu telepon ini, namanya Mr. Dick Shiver, dia dealer gue di Sturgis. Kita telepon dong, hello, I believe Robby has already contact you, bla bla bla. Oh ya udah lu datang aja sini.
Lu butuh motor berapa? Cocok. Nice to meet you. Nice to meet you, Juju. I believe Robbie have already talked to you. Yes. Asked me here. Yeah. Okay, this is my friend. Hi. Hi. Hi, Big Chief. Hi, I'm Dick Schieffer with Sturgis Motorsports in Sturgis, South Dakota. We've been here for 50 years in Sturgis, and we are the original motorcycle store that J.C. Pappy Hoyle owned when he started the Sturgis Motorcycle Rally. Well, we're the only Moto Guzzi dealer in 3 states, and some of the other brands of motorcycles that we handle, we're the only dealer in 3 states. So we're we call ourselves the oasis in the desert in South Dakota. So we have a lot of tourists that will stop in and see us. So my friends from Moto Guzzi called and said, hey, we've got some people from Indonesia that'd like to come and ride Moto Guzzis through Sturgis. And we said, great, let's go do it. Can we ride? Yes, yep. So I'm gonna send Jake with you guys. Okay. Akhirnya dipinjemin 3 motor. Gas, kita di Sturgis. Dan begitu gue tahu bahwa Juju dipinjemin Moto Guzzi dan gue dan Vero juga dipinjemin Moto Guzzi untuk pakai di Sturgis ini, buat gue sih gila keren banget gitu. Akhirnya riding juga kita ke Sturgis. Aparat itu emang diarahin ke Sturgis ini untuk dukung event ini gitu. Jadi walaupun peraturannya di state South Dakota ini nggak ada helmet loh gitu. Emang tidak harus pakai helm, tapi kalau mau pakai juga boleh gitu. Tapi speed limitnya juga dibatasin gitu. Cuman 35 mile per hour gitu. Yang buat gua sih untuk jalanan seluas dan selenggang itu emang kita berasanya jadi pelan-pelan. Karena kalau nggak dilimitin enak banget emang ngegas gitu. Emang nggak ada, enak sekali gitu. Tapi ya, emang bener. Ada orang bilang nggak safety riding kalau nggak pakai helm. Belum tentu. Bukan masalah helmnya, mentalnya. Kalau menurut gue pribadi, mentalnya yang harus safety riding tuh. Karena meskipun di South Dakota itu nggak pakai helm, tapi polisnya banyak banget, speed limitnya ketat banget. Lu tiap di intersection gitu ada tanda stop, lu mesti stop, berhenti, cep, gantian yang lain. Jalannya selebar itu, speed limitnya mulai dari 15 miles per hour kalau ada anak sekolah, sampai 35 miles per hour, which is ya jadi pelan lah gitu.
Dan itu tiap sudut tuh ada polisi itu yang bener-bener tegas dengan peraturan itu gitu. Jadi ya kalau mental kita emang nggak safety riding ya mau pakai helm juga lawan arah tetap gitu. Karena ini mah lebih tertib aja. Mau nggak mau kita harus adapt dengan aturan itu udah jadi wah oke. Safety riding kok gue. Apalagi mostly orang yang datang ke acara Sturgis itu motor Harley gitu. Kebayang nggak? Di American soil harusnya pakai American motorcycle, kita pakai Italian motorcycle. Jadi anti mainstream dan menurut gue sih keren banget gitu. Lu jalan tiba-tiba di main streetnya yang semua motor Harley parkir dan tulisannya welcome all bikers Harley Davidson, tapi kita datang pakai Moto Guzzi. Bonneville Salt Flats ini nih, padang garam. Jadi perjalanan kali ini ke Amerika kali ini karena gua adalah yang paling muda di antara Vero dan Iman. Gua tahu kemampuan mereka, kondisi fisik mereka nggak kuat nyupir. Jadi gua kebagian nyupir mulu. Nyampe di Wendover, terus ke sini deh kita nih. Ke Bonneville Salt Flats ini nih, padang garam. Mana pantai? Weh, pantainya mana nih? Pasir doang. Nah, ini ya akhirnya gue sampai juga di salah satu my bucket list. Gue di sini diceritain sama Vero sebelumnya bahwa ini tempat lo harus datang man. Before you die katanya. Kita udah sampai di Bonneville Speed Week 2018 di Utah tepatnya. Gue langsung nyampe sini, langsung cari Butte Moon Ice. Karena gue harus say hello sama mereka. Hi Chico. Oh, yeah. I'm Iman from Indonesia. You still remember? Okay, yeah, the Moon yeah. Ice dealer in Jakarta? Yes. Yeah. Good. When did you come? I come 5 days ago. I went to Sturgis and then Oh, did you? Sturgis and then now here. Oh, yeah? Okay. So you just left this morning? Oh, left this morning. Yeah. Went to Japan. No, he's going back to LA, and he'll go to he'll go back to Japan Wednesday. Oh, Wednesday. Yeah. Oke. Dia juga yang harusnya gue temuin sekarang, dia udah pulang ke LA, akan pulang lagi ke Jepang. Gitu. Tapi gue sempat ketemu Chico di sini. Chico adalah presiden Moon Ice di Amerika. Kebetulan juga pas di sini memang Moon Ice itu selalu buka booth dan dia selalu ikut dalam race ini dan selalu mensponsori ternyata juga. Ini cakep nih. Tapi ini 50s nih. Harganya sih menarik. Cakep sih, cuma 50s nggak sih begini? Iya.
Kali ini mereka nggak bisa start mobilnya karena mobil masih ada sedikit trouble untuk start di sini. Tadi si Chico ngejelasin bahwa ada engine trouble, jadi nggak jadi start. Tapi mereka tetap buka booth di sini karena itu memang tradisinya Moon Ice, selalu ikut dan hadir di acara Bonneville Speed Week. Ini mobilnya. Sayang sih nggak ikut. Gue sih pengen banget lihat ini mobil start. Ya, mungkin next year, insya Allah. Lo pada tahu nggak kenapa mereka harus start dorong? Karena mobil-mobil ini nyari top speed. Jadi kalau dia startnya dari awal, dari low gear ya udah harus dapat torque-nya, itu pasti nggak bisa dapat top speed-nya. Makanya sekarang ini semua mobil di startnya start dorong. Karena satu, menghindari slip pada saat start. Yang kedua juga mobil-mobil ini ingin mencapai kecepatan tertinggi. Jadi untuk startnya mereka lebih senang untuk didorong sampai ke titik pada saat mereka bisa lepas untuk start lari ke maksimum speednya. Mobil-mobil ini roll bar-nya banyak, safety-nya juga tinggi banget karena kalau kecelakaan mostly atau biasanya fatal. Dia biasanya kecelakaan di kecepatan di atas 200. Kebayang nggak di atas 200 di dalam besi dan terpental-pental, terpelanting-pelanting. Jadi ya safety tetap nomor satu. Ini kayaknya kelas 1000 cc deh. Itu ada tulisannya 1000 APG, apaan tuh gue nggak tahu. Ini pakai mesin Harley sebenarnya XR 1000 ya. Cuman kayaknya dirubah sama dia bagian cylinder head-nya. Terus kalau ya yang kelihatan masih kayak Sportster bagian bawahnya aja sih. Top end-nya udah diganti semua. Front end-nya yang kelihatan banget dia pakai girder yang pasti maksudnya supaya lebih stabil di kecepatan tinggi ya. Nah, salah satu yang gue seneng selain ngelihat mobil-mobil yang mau mecahin rekor, yang datang untuk nonton pun juga kebanyakan tuh pada bawa mobil andalannya. Uniknya mobil-mobil di sini nih, apa ya, gue suka banget itu karena mereka tuh nge-build mobilnya atau motornya itu rata-rata kayaknya orang-orangnya tuh udah mateng gitu, udah kayaknya bukan dibikin untuk show, tapi emang buat maunya dia aja gitu. Tapi bagus. Dari bodi aslinya tuh dia cuma copot spakbornya aja depan belakang, floorboardnya tetap dibiarin, terus mesinnya pun masih 4 silinder sebenarnya. Yang biasanya kalau yang aliran outroad itu diganti mesin 8 silinder atau 6 silinder. Tapi yang ini yang bikin kerennya, cylinder headnya yang aslinya flat head, ini ada pas aftermarket mereknya Riley. Ini dibilangnya two port gitu. Jadi ada portnya kepisah nih masing-masing, terus kayaknya di bagian atasnya itu jadi semacam ada headnya itu beda sama flat head gitu. Jadi ada rocker armnya lagi di atasnya cylinder headnya itu. Gue sih jarang lihat nih yang kayak gini, baru sekarang kayaknya lihat. Dan karburatornya jadinya dipakai single karburator tapi dual, ada maksudnya dual karburator, tiap portnya satu. Ini mungkin
parts aftermarket era-era awalnya hot rod. Jadi gimana dimodifikasi, di dongkrak performance-nya dengan ganti cylinder head-nya. Jadi gimana dibilangnya ya, pemain lama kayaknya nih. Ya ini horsepower-nya mungkin ya 100-an kali ya, horsepower-nya nggak gede-gede banget, tapi ya nostalgiknya dapat banget. Dan tahun sekarang masih naik mobil begini, wah tipnya aja mini kompo. Masih pakai kaset. How long you got this? I had the car for about 30 years. 30 years. I just put it together about 4 years ago, Nice. or maybe more than that, 35 years ago. So the body of Vespa. Body just a 30 Model 8 coupe body. Boleh. Ternyata bener tebakan gua. Karena mobil 4 silinder begini horsepower-nya emang sebenarnya paling 60, 70 lah. Karena dia ganti silinder head, ignition dan lain-lain, dual carburetor, jadi sekitar 100. Ada satu Ford tahun 32. Bodi nggak di channel, chassis nggak di zinc. Ganteng sih nih, tapi ya balik lagi kayak ini pemain lama juga nih si Om. Is it your car? I'm just gonna say, is that your car? Yeah, it's my car. Very nice car. Yeah. Punya taste Om Bill orangnya. Santai banget orangnya. Dan pas dia liatin mesinnya juga, kebetulan juga mesinnya tuh persis sama mesin mobil Mercury gua. Dan yang dimodifikasi bagian mesinnya itu benar-benar sama, dari mulai silinder headnya, intake, karburatornya dual Stromberg, dan camshaft yang dia ganti pun dia jelasin kok sama banget bilang gitu. Terus langsung dia nanya, lo emang dari mana? Dari Indonesia. Wah, langsung Om Bill bilang, you're a long way from home, boy. Ya, enggak deh, dia bilang jauh juga ya, bilang gitu. Emang banyak di Indonesia begini, sebenarnya nggak terlalu banyak sih Om gitu loh. Tapi aku suka aja Om gitu. Oh iya. Terus dia makin excited lagi nyeritain, karena gue nggak bisa nebak. Ini mobil modifikasian tahun berapa coba tebak? Gue bilang ya 40 tahun lalu ya, kalau lagi lihat stylenya mungkin 45 tahun lalu. Salah, ini baru 11 tahun lalu. Tapi gue bikin, memang lo benar, seperti eranya orang modifikasi tahun segitu. Ya kalau cat sekarang udah bisa lah ya dibikin seakan-akan tua gitu. Tapi dia yang lebih gokilnya ini interiornya. Interiornya kenapa udah ke bleach sama sinar matahari gitu. Jadi ketika lihat makin detail, kenapa bisa begini interiornya? Akhirnya dijelasin, ini sebenarnya dari sofa lama yang emang bahannya itu gue suka, dan dia sampai ceritanya dia bisa dapat bahan sofanya, akhirnya digunting sama dia, dijadiin jok, dijadiin door trimnya. Right? But that's too big for this little cockpit. So the reason these bleeds are this size is we cut it in half. We cut it in half. But the dogs ruined it. The lady gave it to me for free. It started out being gray, but the sun bleached it white. Terus juga ada satu parts yang gue penasaran buat congkelan bukaan pintunya itu. Itu sebenarnya aksesoris buat mobil yang sebenarnya barang itu gue pernah dapat di Swapmeet, tapi sampai sekarang baru hari ini gue tahu ternyata barang itu sebenarnya dulu adalah aksesoris keluaran merek tertentu yang sebenarnya ditaruh buat di samping kap mesin atau di mana. Tapi dia mengeksekusinya dengan sangat pintar gitu. Dijadiin aksesoris buat interiornya dia dan cuman dilobangin aja sama dia. Jadi nggak ada aturannya. Tapi ketika kita punya benda yang sama pun kita malah lebih appreciate. Wah gila ya, lu bener banget dipasang buat itu ya. Gue aja sampai sekarang baru dipajang-pajang aja tuh benda itu gitu, bingung mau ditaruh di mana gitu. Jadi bukan soal kita punya barang rare atau gimana, tapi gimana juga mengeksekusinya, sama emang dia jalaninnya itu
nempelinnya itu tuh dengan hatinya dia aja, gue maunya begini, dan makanya jadinya mobilnya bagus. Dari awal gue belum tahu dia yang punya mobilnya aja, gue liatin mobilnya, wah santai banget nih ya, dia rangkanya nggak ada dirubah sama dia, nggak ada di zinc namanya supaya gardan itu bisa naik banget dan hasilnya mobil jadi ceper. Sementara kalau biasanya kalau anak muda, mobil-mobil gitu tuh harus ambles, bannya harus naik, gardannya harus naik, chassisnya di zinc, bodinya di channel dan lain-lain. Ini body stok aja, tapi kok cakep ya gitu. Bannya juga masih ring 17 yang kurus, tapi yang dia rubah cuman windshieldnya aja, dipotong 3 inch gitu. Tapi itu juga gua tahu 3 inch karena dia ceritain. Jadi emang dari ngelihat mobilnya aja, ini diapain ya mobilnya, kok enak banget dipandang gitu. Jadi selama ini kan seperti yang gue bilang tadi, gue lihat referensi, gue nonton lah di TV, di digital gitu segala macem. Yang gue tonton selalu balapannya, pecahin rekor berapa kecepatannya dan lain sebagainya. Tapi begitu nyampe di sini, iya itu gue pecah banget, emang kencang-kencang banget. Walaupun jauh gitu ngeliatnya ya, cuman gila kencang banget tuh gitu. Mobil, motor dan lain sebagainya. Tapi yang bikin pecah juga adalah pengunjungnya, mobil-mobil penontonnya. Kece-kece banget. Kece-kece banget. Ada beberapa sih tadi, ada Studebaker. Ada Ford 33. Yang gue suka banget adalah Ford. Tadi gue ngobrol sama pemiliknya, Ford tahun 54 Shoebox. Serunya, simple aja gitu, simple aja. Dan gue baru tahu bahwa, ini gue baru tahu dari Peru, bahwa Shoebox itu adalah mobil legendaris. Karena dialah mobil pionir yang, mobil pertama yang desainnya tuh spakbornya nyatu sama bodi sama pintu gitu. Sebelumnya jadi dia lahir tahun 50. Mobil-mobil di era itu tuh tadinya spakbornya masih yang gembung, masih ada nggak nyambung lah, nggak lurus sama pintu gitu, ada kembungnya apa segala macam. Ford Shoebox ini yang pertama kali bodinya rata nih, spakbor sama pintu. Sejak saat itulah desain mobil kayak mobil-mobil sekarang nih, spakbornya lurus sama pintu gitu. Itu ternyata cikal bakalnya, dan gue baru tahu itu tadi. Sementara gue pas ngeliat, wah cakep banget tuh mobil. Baru mau start Turbinator 2, mobil yang bentuknya udah kayak kapsul, mesinnya turbin, pas dinyalain udah bener-bener kayak pesawat. Salah satunya yang legend adalah Shinya Kimura. Jadi namanya juga event legend ya, banyak banget lah mulai dari pebalap, terus speed shop, builder hadir di sini gitu. Salah satunya yang legend adalah Shinya Kimura. Wah gila, Shinya Kimura ada di sini gitu kan. Mudah-mudahan bisa ketemu, bisa mampir, bisa ngobrol gitu. Lagi jalan gitu, tiba-tiba di mobil kan. Itu tendanya kata si Vero gitu, mampir dong Bor. Ya udah mampir aja, kita lihat ya, tapi gua nggak tahu dia sibuk apa enggak. Mampir aja, jebret ke parkir. Pas turun Shinya kayak ngelihat gitu, ternyata doi kenal sama Vero masih. Wah, welcome bla bla bla. Ngobrol bos kita sama Shinya, cerita-cerita dan lain sebagainya. Wah gila, pecah gila saya.
Pertama kali gue ketemu sama Shinya Kimura itu mungkin 10-11 tahun lalu ya. Itu di acara yang namanya LA Calendar Motorcycle Show di Queen Mary. Dan Shinya itu waktu itu baru pindah ke Amerika, ke Azusa, California. Jadi sebelumnya itu dia emang bike builder di Jepang, nama bengkelnya Zero Engineering. Dan dia hijrah ke Amerika untuk lebih ngedalemin permotoran. Dan kalau gue tanya personally ke dia mau bener-bener membawa motor lebih ke kesenian, ke art. Dia itu influencer besar di permotoran, apalagi kalau yang suka cafe racer pasti tahulah karya-karyanya dia, handcraftingnya dia lah. Dia bikin body dari aluminium dengan caranya dia itu tanpa sketch. Langsung aja, dia langsung lihat di motor secara 3 dimensi, langsung dia tumpahin ke situ. Dan dia sendiri sering banget bilang kalau sebelumnya gue nggak tahu nih mau dibikin gimana gitu. Gue kayak ngalir aja ngerjainnya gitu. Jadi emang dia itu selalu motornya jadinya unik banget. Ya 11 tahun lalu gue ketemu dan 9 tahun lalu gue ketemu di Bonneville. Gitu. Tadi sempet chit-chat lagi tentang apa ya, nostalgia lah gitu. Dia lupa inget, lo ke Bonneville pernah gak sih ya? Pernah dong, kan yang pertama kali lo scrutinering hampir nggak lolos itu kan nggak bisa karena terlalu banyak beloknya. Jadi hanya boleh 18 derajat di Bonneville itu. Karena kalau ada apa-apa jadinya dia nggak ngegulung, iya, nggak belok patah gitu. Jadi hanya sedikit boleh belok karena treknya juga lurus aja. Dan waktu itu akal-akalan anak bengkel. Kita pakein mur yang banyak di dudukan tangkinya dan kebetulan pas banget tuh sama stangnya, stoppernya, springernya dia. Jadi akhirnya dia lolos scrutinering dan waktu itu muka dia sebenarnya sempat agak panik juga gitu karena nggak lolos scrutinering gitu. Tapi itu udah lama banget dan dia hampir tiap tahun datang ke Bonneville. Gue baru tahun ini yang kedua datang lagi. Uniknya dia ya, dia kayak nggak tahu dia sengetop itu gitu. Bahkan tadi abis ceritain gimana motor, gue tanya gitu. Kenceng tadi lari 170 bilang gitu ya, kemarin ada trouble dikit gitu. Pas ada temannya lain datang, rider yang partnernya dia, karena dia switch gantian motor ya, satu motor dua racer kali ini. Racer yang satu lagi tadi sampai nyamperin gue aja ngomong, Shinya tuh terlalu humble untuk cerita ke lo. Sebenarnya kemarin itu mesin dibongkar total sama dia. Dia liatin videonya satu-satu ke gue, ke kita. Di kickstart sama dia ngerasa kompresinya kurang, terus dibongkar satu, dicek sama dia. Akhirnya diliatin mesin itu udah bondol, nggak ada di motornya gitu. Itu kemarin. Dan hari ini ternyata motor itu udah lari sampai 170 mile per hour. Iman sama Juju juga sempat nanya-nanya, gimana sih rasanya lari 170 gitu? Getar nggak? Serem nggak? Enggak, smooth banget sih. Malah empuk banget kok gitu. Nggak apa-apa, cobain deh. Besok-besok, next time lu yang mestinya balapan juga ya gitu. Biasa banget gitu, padahal kita ya udah gemeter ngeliatnya gitu. Itu sih ya yang paling unik dan gua suka dari seorang Shinya Kimura gitu. Dia benar-benar living the life, bukan nyari fame atau nyari pujian atau apa gitu. Bahkan dia kalau dipuji dia suka nggak ngerti sendiri apa sih gitu loh. Udahlah, santai lah gitu, dia kayak gitu. Jadi tadi dia bilang, dia ngundang kita untuk besok kalau mau jam 7 kesini gitu. Gue sih dari jam 7 karena gue tidur di dalam van gue. Jadi dia bercamping nanti malam dan besok pagi jadi dia langsung balapan jam 7. Jadi gue penasaran banget sih, pengen lihat persiapan dia, pengen lihat dia di garis start gimana, dan gue full support, doa dan apa aja deh untuk dia bisa mecahin rekor. Bangun pagi, karena janji sama Shinya kemarin, dia start akan mulai dari jam 7 pagi, jadi kita sesuai janji kita akan lihat dia start dari pagi. Let's go!
sesuai janji sama Sinya dan sampai ke tempat acara kita nggak bisa ngarepin jam karet atau pagi banget gitu. Paling juga masih pada siap-siap apa. Enggak ternyata. Ketika kita datang tuh semua udah sibuk semuanya. Karena satu yang kita lupa adalah kita lupa nanya ke Sinya. Dia tuh di track yang mana? Short course dia bilang. Gimana Bos? Short course. Oh, short course berarti track 3 yang kemarin. Oke. Yang short course yang motor. Mobil. Jadi kita agak-agak random aja nih ke tempat start. Tadinya gue pikir Jaguar beneran. Udah gitu pakai pelek kaleng lagi, udah kayak mobil Steve McQueen. Ini mobil $5 juta. Taunya pas di dekat ternyata body fiber, tapi yang menarik dia pakai mesin Hayabusa twin turbo. Aimingnya dia coba lari 170 mile per hour, kayak baru dapet 160. Hayabusa engine, mesin motor. Fiber. Dia kan mobil $5 juta. XGSS. Iya. Mesinnya Hayabusa tadi. Yang benar. Twin turbo. Hayabusa twin turbo. 170 mile tadi. 160 mile tadi. Enggak. Dia terang. Kan jujur pikir gue seterang itu ya. Kalah. Dia kalah terangan gitu. Begitu dia rambutnya biasa aja. Menang dikit lah ya gue ya. Iya, menang dikit. Mobilnya dia menang banyak. Ini gue hijau juga. Oh iya. Di tengah-tengah kita kehilangan Sinya, kita ngelihat ada kayaknya ini satu track yang kayaknya mencuri perhatian semua pengunjung nih. Ternyata di situ baru mau start Turbinator 2. Mobil yang bentuknya udah kayak kapsul, mesinnya turbin, pas dinyalain udah bener-bener kayak pesawat. Yang akhirnya kita tahu itu saat ini gue ngomong ini dia yang paling tercepat. Rekornya sendiri udah dipecahkan lagi dan sekarang ini pemegang rekor tercepat yaitu 470 mile per hour. Yang kalau kita hitung-hitung ya berarti 700 sampai hampir 800 km per jam gitu. Gue yakin banget sih 470 ini nih baru awal aja sih gitu. Dan karena targetnya mereka adalah untuk yang pertama kali lari di atas 500 mile per hour. Mile ya bukan kilometer. Jadi habis ngobrol-ngobrol tadi, Turbinator 2 ini minggu ini yang tercepat nih di Speed Week. Sempat ngehit 470 miles per hour. Berapa tuh ya berarti ya? 800 km per jam gitu kali, 900 km per jam gitu kali. Sempat 460-an miles per hour juga. Dia kayaknya bakalan satu kali lagi buat ngeset rekornya. Oke. Udah. Akhirnya setelah cari-carian ketemulah Sinya mau start yang kedua. Tapi gue dari awal juga udah gue ngelihat mukanya juga udah tegang nih. Di salah satu kasino yang terbesar di sini namanya Wendover Nugget, itu ada parkiran yang di parkiran itu mobil-mobil yang sebagian gue lihat di Salt Flat yang gue suka, yang keren-keren, yang di sana terpisah-pisah, mencar-mencar, di sini ngumpul semua.
Akhirnya setelah cari-carian ketemulah Sinya, mau start yang kedua. Tapi gue dari awal juga udah gue ngelihat mukanya juga udah tegang nih. Gitu. Dan benar ketika dia kickstart motornya pertama kali sempet nggak mau nyala. Gue juga udah yang wah kenapa nih? Kayaknya banjir atau gimana kompresinya. Gue sih dengernya kayak motor atau mesin yang kayak bensinnya itu nggak langsung kebakar gitu. Gue cuma ngarepnya banjir nih kayaknya nih, di kickstart terus dinyalain sama dia kok nggak nyala, dan ketika nyala juga nggak enak gitu dengernya gitu. Makanya gue udah lihat mukanya kok nih Sinya kenceng banget gitu. Jalan juga blebek nih kayaknya nih gitu, sempet nembak gitu. Tapi ya karena kita udah mulai kepanasan juga dan excited melihat yang lain juga gitu. Akhirnya gue pikir ya mudah-mudahan dapatlah lari di atas 170 mile per hour lagi Sinya gitu. Tapi pas akhirnya kita mampir ke pedoknya Sinya, baru gue keluar dari mobil. Ngeliat muka gue, Sinya langsung teriak, piston gue bolong. Ya akhirnya kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit di pit stopnya Sinya. Terus juga ada temannya Sinya juga yang dari Jepang juga, yang sekarang udah tinggal di LA juga, namanya Kyo. Kali ini bawa motor CB 750 yang sudah diganti big bore jadi 800 sekian cc, tapi dia pakai 2 mesin itu. Dan yang gue seneng juga karena gue kebetulan ngumpulin partsnya, ada beberapa parts yang dia punya dari motor itu sama yang gue punya. Tapi bedanya dia mesinnya 2 biji di satu motor. Gitu. Gue sih kayaknya pakai 1 aja masih takut pakainya gitu. Jadi ada cerita lucu nih. Waktu kita nyewa mobil tuh, produser kita Bima, kan dia tuh yang ngurusin semua. Dia sempat ngomong tuh, guys, ntar nih mobil ternyata nggak boleh dibawa masuk ke salt flats-nya gitu. Lah gimana Bim? Orang kita mau ke dalam mau jalan kaki jauh banget tuh apa segala macam. Udah deh cuek deh. Bilang aja ntar kita bersihin deh, kita bersihin. Iya tapi jangan sampai ketahuan deh. Udah nih, akhirnya kita masukin. Kita pikir kan garam ya nggak? Garam disiram air juga beres. Ternyata enggak loh. Kita 2 hari di situ, begitu balik, garamnya jadi kayak batu, keras. Jadi mobilnya putih-putih. Wah ini sih ke gap nih. Ini sih kena denda nih. Udah deh kita cari tempat cuci steam dulu deh. Tempat cuci, ya udah, namanya kita kan pribadi bertanggung jawab ya. Jadi kita cuci, kita bersihin. Udah gotong royong namanya. Lucu nyuci di sini, cuci, abis itu vakumnya bayar lagi, ngevakum sendiri, bener-bener dilakuin sendiri lah. Vakum sendiri, tetap nggak hilang, akhirnya beli sikat. Buat bersihin karpetnya, nyampe motel kita sikatin, udah pas jalan lagi isi bensin, ada ibu-ibu ngomong, wow, warnanya bagus banget ya mobilnya ya. Iya, habis kita cuci soalnya. Jadi bagus. Tadinya mah hancur warnanya.
Berhubung waktu gue ke Bonneville, pengalaman gue pertama kali, waktu 9 tahun lalu ke Bonneville itu spontaneous. Ketika gue nyampe Bonneville dan gue lihat race-nya, dan semua mobilnya dan lain-lain lah. Gue tuh bener-bener langsung tersihir gitu, langsung bener-bener, wah gue nggak bisa sebentar nih di sini nih, gue mesti stay nih di sini nih. Tapi kalau gue mau stay, gue tinggal di mana? Jadi sekali lagi gue nekat aja, gue jalan, terus ada gue lihat sebuah billboard besar, kagetnya gue tiba-tiba kok ada lampu-lampu kayak di Las Vegas ya gitu. Dan bener itu kasino semua. Terus disitulah gue cari tempat tinggal dan ternyata banyak juga peserta dan spektator yang ke Speed Week menginapnya tuh di kota ini, di Wendover. Di salah satu kasino yang terbesar di sini namanya Wendover Nugget, itu ada parkiran yang emang sengaja dikosongin, nggak boleh parkir. Nah di parkiran itu mobil-mobil yang sebagian gue lihat di Salt Flat yang gue suka, yang keren-keren, yang di sana terpisah-pisah, mencar-mencar, di sini ngumpul semua. Ada yang dari Utah, ada yang dari Nevada, ada yang dari California, dari Texas, dari plat nomor ya gue lihat. Kok ngumpul semua di sini gitu. Jadi ternyata emang tradisinya Speed Week, kasino Wendover Nugget ini emang bikin semacam car show yang pesertanya itu adalah yang datang ke Speed Week. Jadi khusus Speed Week mereka emang siapin parkiran ini untuk mobil-mobil itu gitu. Jadi buat gua sih Wendover itu sama pecahnya sih, sama menariknya sama Bonneville gitu loh. Karena kita cuma jalan 8 mile yang tadinya backgroundnya cuman putih dan langit biru dan garam putih aja, dengan background parkiran kasino, kota yang bersih, trotoar yang rapi, rumput-rumputnya juga yang benar-benar tertata rapi gitu. Tapi mobilnya mobil-mobil yang kelihatan banget dari sana tadi, karena kelihatan garamnya itu pada nempel. Dan mobil-mobilnya itu gue nggak pernah lihat di internet atau di majalah gitu. Ini pada dari mana ya, pada keluar semua gitu loh. Karena ya kayak cerita gue, kebanyakan yang datang ke Bonneville nih pemain lama. Menariknya buat gue karena biasanya kan yang masuk majalah itu yang mesinnya V8, terus kinclong, velgnya mengkilat, chrome, catnya bagus, candy color atau ngejreng warnanya gitu. Ini yang warnanya cuek aja gitu. Yang sekarang dibilangnya populernya patina gitu. Tapi ini kok karakter banget semuanya gitu. Dan rata-rata mereka itu tuh yang emang yang keep the tradition alive gitu. Contohnya mesin 4 silinder kayak yang kita lihat salah satunya di Bonneville gitu. 4 silinder tapi yang udah di upgrade. Itu parts-parts yang sebenarnya sudah tidak populer lagi. Tapi buat gua itu apa ya, pengetahuan baru gitu ya, terus binatang baru lagi gitu ya. Dan yang ngingetin ke gue emang, wah gue belum tahu apa-apa nih. Long story short, akhirnya nih motor bisa sampai di sini walaupun dengan drama-drama. Gue dengar dari UU, dari Angga juga emang ada agak keribetan lah di sini. Cuma akhirnya ini dia ada di sini motornya selama setahun. Riang gembira aja ketika ngegasnya gitu. Jadi emang udah ya ngegas aja, tinggal ngegas sambil lihat pemandangannya. Dan emang pemandangannya bener-bener super banget ya. Nah, kali ini gue dapet project baru, restorasi motor mini. Karena waktu gue kecil gue punya mimpi, pengen banget punya
Ya kalau nggak bisa punya, ya udahlah. Kalau gue punya kesempatan ngerapihin, I'm very happy gue coba rapihin.